Oke, jadi di sini saya Mia Bultong dengan NIM 2024 10 10 30 77 akan mempresentasikan tugas saya tentang rekursif dari desain analisis algoritma kelas A. Oke, yang pertama itu ini soalnya bisa dilihat kita disuruh membuat rumus atau fungsi bilangan Fibonacci yang ke n, terus nanti kita cari dari rumus itu menentukan Fibonacci ke-5-nya, ke-7 dan ke-10-nya, terus disuruh membuat pohon rekursif dari Fibonacci-nya yang ke-4 gitu. Nah, untuk itu yang pertama di sini kita akan membuat fungsi Fibonacci yang ke n. Nah, jika n-nya sama dengan 1, maka di return 1. Jika n-nya sama dengan 2, juga di return 1. Karena Fibonacci yang ke-1 dan ke-2 itu tetap 1 ya. Itu udah jadi awal gitu, Fibonacci awal. Nah, untuk kondisi lainnya, jika data ini tidak 1 sama ataupun 2, maka dibuat rumusnya Fibonacci itu data itu sendiri dikurangi 1, dijumlahkan dengan Fibonacci data itu sendiri dikurang 2 gitu. Nah, terus disuruh fungsi yang Anda buat itu kita suruh menghitung bilangan Fibonacci yang ke-5, ke-7 dan ke-10. Nah, kita disuruh membuat Fibonacci ke-5 berapa, ke-7 berapa, ke-10 berapa dengan rumus yang telah kita buat tadi. Gitu ya. Oke, jadi di sini itu saya udah pakai codingannya. Oke, jadi di sini tuh saya udah buat codingannya. Nah, kita ini udah Fibonacci, rumus Fibonacci, fungsi Fibonacci dengan datanya n, tapi kita disuruh mencari Fibonacci ke-5, ke-7 dan ke-10 misalnya ya. Oke, kita run. Nah, di sini Fibonacci ke-5 sudah tertera 5, Fibonacci ke-7 sudah tertera 13 dan Fibonacci ke-15 ke-10 tertera 55. Ini juga bisa kita ganti misalnya Fibonacci ke-11 gitu ya. Atau ke-15 gitu. Itu gampang. Jadi kita nggak capek-capek nyarinya, pakai rumus fungsi dari Fibonacci ini aja. Jadi bisa ketahuan hasil 610. Kemudian soal nomor 2. Pohonnya. Untuk rekursif. Pohon rekursifnya itu kayak gini. Bisa dilihat. Nah, untuk Fibonacci, kita kan disuruh membuat Fibonacci yang ke data keempat. Nah, Fibonacci keempat itu adalah Fibonacci datanya n itu kan sama dengan 4 dikurang 1 ditambah nanti data n-nya 4 dikurang lagi 2. Makanya hasilnya 4 kurang 1 adalah Fibonacci 3, 4 kurang 2 adalah Fibonacci 2. Nah, nanti Fibonacci 3 ini akan dipending, maksudnya tidak langsung dieksekusi. Fibonacci ketiga ini akan dicari lagi Fibonacci dari berapa aja gitu, Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Kemudian kita tidak boleh langsung ke sini, kita harus menjalankan ini dulu. Nah, itu kan masih depending. Kemudian Fibonacci 2 itu dicari lagi dari Fibonacci berapa aja gitu. Ternyata Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 2. Karena apa? Karena dikurang. Fibonacci 2 kurang 1 kan Fibonacci 1. Sedangkan Fibonacci 1 itu adalah Fibonacci 0. Terus selanjutnya Fibonacci 1 kan kita udah tahu itu 1. Sedangkan Fibonacci 0 adalah 0. Makanya di sini Fibonacci 2 adalah 1 tambah 0. Kemudian tidak sampai sini kita akan melanjutkan lagi yang ini, yang ke Fibonacci 2 sebelah kiri. Kita lanjutkan Fibonacci 2 itu adalah Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0 karena rumusnya tadi kurang 1 kurang 2 gitu ya. Karena apa? 2 kurang 1 itu kan 1. Sedangkan 2 dikurang 2 0. Nah, depending. Hasilnya Fibonacci 2 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Setelah itu, setelah dapat hasilnya, baru kita bisa eksekusi. Kita eksekusi, hasilnya sama dengan 1. Kemudian ini juga kita eksekusi, hasilnya sama dengan 1. Kita eksekusi ke atas. Artinya, Fibonacci 2 ini sama dengan 1. Bentar, saya hapus dulu. Fibonacci 2 ini kan udah dapat 1. Nah, di sini Fibonacci 2-nya 1. Nah, di sini Fibonacci 2-nya itu 1, sedangkan Fibonacci 1 itu 1. Jadi Fibonacci 3 itu adalah 2. Sedangkan di sini Fibonacci-nya adalah 1. Nah, jadi sini nggak dapat. Di sini kan Fibonacci 2 itu udah dapat 1. Nah, jika sudah kita eksekusi dapat 1, di sini dieksekusi dapat 1, maka dihasilkan di tengah-tengah ini Fibonacci 4 adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi Fibonacci keempat, data keempat adalah 2 ini. Oke. Selanjutnya
yang soal nomor 2. Soal nomor 2, buat fungsi rekursif untuk mencek list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Kemudian gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa apakah list berikut palindrom atau bukan. Kemudian kita buat fungsi rekursifnya. Nah, untuk yang pertama, kita bikin dulu fungsi untuk mencari palindrom. Nah, di sini fungsi untuk mencari palindrom adalah ini. Jika misalnya di sini parameternya data, jika panjang dari data itu kurang dari 2, maka di return true. Karena apa? Kita harus tahu dulu palindrom itu apa. Palindrom itu adalah bilangan yang terdiri dari beberapa bilangan, misalnya. Kalau bilangan itu indeks awal dan indeks akhir harus sama digitnya. Selain itu harus sama juga jumlahnya, gitu. Jadi kalau misalnya datanya kurang dari 2, sudah pasti true. Karena apa? Datanya misalnya 1 aja, misalnya 1, pasti sama karena datanya cuma 1, pasti true. Artinya pasti sama aja, hasilnya 1 gitu. Kalau 0, tapi jika data pada indeks ke 0 tidak sama dengan data min 1, artinya data min 1 adalah data paling akhir gitu loh. Misalnya data paling akhir misalnya 7 misalnya gitu kan. Terus data paling akhir, data ke 0 ini misalnya 1. Jika tidak sama, kalau di Python kan jika tidak sama gini. Jika tidak sama, maka itu false. Nggak bisa gitu dikatakan palindrom. Tapi jika kondisi lain else, artinya dia di return palindrom. Kalau apa? Kalau misalnya indeks ke 1 dengan indeks paling akhir itu sama. Gitu. Jadi itu disebut dengan palindrom. Nah, misalnya langsung aja ya kita masuk ke codingannya. Oke, sebelum itu ini di soalnya udah dikasih juga gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa palindrom apakah ini apa palindrom atau enggak gitu ya. Langsung aja kita ke codingannya. Nah, di sini saya udah buat cek palindrom. Untuk mengecek palindrom tadi udah saya jelaskan itu bagaimana. Nah, ini ada listnya. Listnya itu ada 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 kayak yang di soal. Kemudian dicek apakah itu palindrom atau enggak listnya gitu. Pasti akan true. Karena apa? Oke. Karena ini indeks ke 0 itu sama dengan indeks paling akhir. Ya kan? Terus indeks kedua, indeks ke 1 sama dengan indeks setelahnya. Jadi, untuk mencek palindrom ini akan dicari satu persatu. Artinya, jika ini sudah sama kayak ini, di next lagi sampai ke sini. Kemudian di next lagi sampai ke sini. Jika sudah habis, maka dia kurang dari 2. Kurang dari 2 di return apa? True. Makanya hasilnya true gitu. Oke, untuk bound rekursifnya akan saya jelaskan juga. Nah, ini kan panjang datanya ini kan ada 8 ya. Nah, ini. Oh, nggak bisa di-copy dah. Oke, kan ini datanya ada 8. Oke, karena apa? Karena tadi datanya itu ada 8, sebanyak 8. Ini aduh. Nih, sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah panjangnya jumlahnya itu ada 8 gitu ya. Jumlah banyaknya data ada 8 gitu ya, bukan indeksnya. Nah, jika sudah kita ketahui panjangnya 8, maka kita uji, yaitu kita uji dengan seperti ini. Jika kurang dari 2, kita cek satu persatu. Datanya yang pertama, itu apakah sama dengan datanya yang paling akhir. Setelah itu dicek lagi. Rupanya kita lihat data yang satu sama yang satu sama. Oke, kita lanjut. Data yang pertama itu kita cek lagi. Nah, ternyata datanya itu sama juga, 2 sama si 2. Terus kita cek lagi. Datanya yang pertama sama datanya yang paling akhir, dicek lagi 3 sama 3. Ternyata sama juga. Terus dicek lagi. Sisa 4 sama 4. Jadi kan datanya itu kan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, dicek. Ini sama habis. Ini sama ini sama habis. Ini sama ini
habis. Ini sama ini habis gitu. Nah, untuk eksekusinya bisa kita lihat, kita tinggal balikan aja dari bawah. Oke. Di eksekusi nih, yang kayak tadi aku bilang, datanya jika 1 sama 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Jika panjang ini kan ada 8 ya. Jika indeks ke-1 dan paling akhir itu sama, maka dieksekusi. 1, 1, sama, habis. Terus jika selanjutnya, ini kan udah habis nih, sisa 2 sama 2, ternyata sama. 2 sama 2 jumlah dan digitnya. Habis. Terus diindeks lagi. 3 sama 3. Oh, ini tipe ya. Ini tuh 3. Oke. 3 sama 3 dicek lagi. Sama, dieksekusi lagi. Sampai 4 sama 4. Bukan habis sih, cuman panjangnya itu. Sampai panjangnya yang 0. Karena apa? Karena 0 sudah, karena di sini panjangnya indeksnya itu sudah 0. Sehingga kurang dari 2. Sedangkan tadi yang saya jelaskan, jika dia sudah memenuhi kondisi dari datanya, di mana panjang datanya sudah lebih kecil dari 2, maka dia true. Makanya dia berhasil gitu. Sehingga nanti di sini, di akhir, dia sudah bernilai true. Oke, demikian dari presentasi dari saya tentang fungsi rekursif. Terima kasih apabila ada kesalahan, mohon maaf.